karena kita anak beasiswa, jadi banyak tekanan. Jadi kalau jalan-jalan itu hanya pada saat libur musim panas. Itu pun cuma 1 minggu dari 1 bulan. 3 minggunya ya tetap aja di perpustakaan gitu. Jadi mungkin beda case ya. Versus ADB, beasiswa ayah dan bunda. Ayah dan bunda. DP tuh. Tadi tuh bingung. Di Jepang ya sama di Belanda. Teman-temanku yang di Belanda itu kan dia S3. Tadi aku bilang dia karyawan universitas. Jadi dia tenaga ada kontrak kerjanya, bahkan dapat asuransi, dapat tunjangan gitu. Jadi untuk lulus lebih dari 3 tahun tidak seperti Jepang tuh nggak masalah. Kita tuh kadang sekolah mindsetnya untuk cari gelar. Mindset yang perlu diubah adalah kita menikmati proses mencari ilmunya. Itu yang menurutku kita masih sangat kurang di situ. Lebih gampang cari kerja setelah lulus di Jepang atau di Eropa menurut lo? Oke guys, kita hari ini kedatangan Mbak Dayanti. Sebenarnya Mbak Dayanti ini punya cerita unik nih, karena mbaknya pernah kuliah di Jepang dan Eropa. Agak jarang ya, kan karena maksudnya kebanyakan ya, dari teman-temanku ya, misalnya S2 di Eropa gitu, terus lanjut S3-nya di Eropa juga. Jadi jarang yang pindah-pindah negara sebenarnya gitu. Jadi kenapa Dayanti pindah-pindah negara nih? Apakah biar jalan-jalannya makin mantap itu? Bapak langsung buka kartu di awal ya Bapak ya? Buka kartu. Kan ya itu kan ya pingin lah ya jalan-jalannya sebagai mahasiswa asing gitu. Sebenarnya ini tuh kecelakaan yang direncanakan. Kecelakaan yang direncanakan, bentar mikir. Jadi memang aku dulu S2-nya itu di Belanda, itu beasiswa. Jadi memang target utamanya adalah aku pengen banget kuliah di Eropa. Dan Belanda itu karena kebetulan latar belakang riset aku tuh fokusnya di lingkungan, sustainability. Jadi Belanda adalah salah satu negara yang bisa dibilang riset sustainability-nya paling maju di Eropa gitu. Dan ada satu kampus di sana yang mirip semacam IPB-nya Belanda. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar namanya Wageningen University. Itu kota kecil. Wageningen. Tulisannya ya? Wage. Tapi WUR bacanya ya? betul Wageningen University. Nah, jadi aku kuliah di sana. Kemudian pada saat lulus kuliah itu tadinya sudah sempat bekerja sebentar gitu kan, kurang lebih sekitar 8 bulan di salah satu badan riset Universitas Belanda di sana. Ternyata ketemu jodoh yang sudah menetap duluan di Jepang gitu. Berarti intinya ke Jepang itu karena mengejar cinta gitu. Iya, tapi keinginan untuk melanjutkan studi sampai S3 itu jauh sebelum ketemu sama suami gitu. Jadi udah dari zaman masih S1 memang cita-citanya adalah pengen studi sampai S3 gitu. Tapi waktu itu apakah mikir pingin ke Jepang waktu itu? Sebenarnya Jepang tuh tidak pernah masuk dalam list aku. Karena aku aware sekali bahwa di Jepang itu aku kurang cocok sebetulnya dengan kulturnya. Sebagai orang ekstrovert ya. Ntar kita tanya lebih lanjut gitu, ya. Iya, sebagai orang ekstrovert tuh berbanding terbalik sekali antara Eropa dan Jepang. Oke. Gitu. Tapi tadi kan yang pertama Dayanti sebut itu adalah soal mencari kuliah karena misalnya universitasnya itu memang topnya di bidang tertentu gitu. Nah, untuk kasus Jepang ini apakah juga memang universitasnya top di bidang itu juga atau ada cara memilih yang logika memilihnya agak berubah gitu? Atau dipilihin suami jangan. Atau dipilihin suami? Oh enggak dong, tidak. Masa depan sendiri. Kalau itu harus pilih dengan kesadaran sendiri. Jadi dulu itu pada saat sudah tahu nih, aku akan pindah ke Jepang. Itu udah direncanakan 2 tahun sebelumnya. Aku udah mulai cari sensei atau profesor yang dia labnya itu menaungi riset topik aku. Jadi jauh pada saat baru naik tingkat 2 S2 itu aku udah explore ya, udah brainstorm lah universitas mana nih di Tokyo yang memang bisa membawahi riset aku gitu. Setelah cari-cari sana sini itu lumayan panjang pencariannya 1 tahun gitu. Ketemulah ya universitas ini gitu, Sophia University di Tokyo. Yang menjadi unik adalah di Jepang itu sensei itu yang menentukan hidup mati kita kan gitu. Jadi step pertamanya itu agak beda sama Eropa. Kalau step pertama di Jepang ketika kita mau register jadi mahasiswa adalah harus cari dulu senseinya, profesornya, kira-kira topik risetnya sama apa enggak, labnya tuh sesuai sama kita apa enggak gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya aku menentukan kita pilih Sophia University di Tokyo karena memang satu-satunya profesor yang risetnya sama kayak aku gitu.
BTW intermezzo dong, kalau semisal nggak ketemu suami berarti memang dari awal nggak akan ke Jepang gitu ya? Nggak akan. Pasti akan stay-nya cari opportunity-nya pasti akan di Belanda atau di sekitar negara-negara yang memang English first language ya gitu. Tapi setelah ya udah kecebur lah ini ya. Sudah kecebur itu apakah ada rasa penyesalan atau Jangan mancing deh. nggak boleh? Penyesalan enggak dong gitu. Tapi malah aku merasa aku jadi punya adaptive skill yang lebih ya, kalau menurutku ya. Karena aku udah pernah nih tinggal di lingkungan yang jauh banget berbeda dengan Jepang gitu. Secara orang Belanda kan direct ya. Jadi mereka tuh bener-bener honest. Kalau misalnya nggak suka, ya mereka akan ngomong saat itu juga. Gue nggak suka. Beda kan sama orang Jepang, mereka ada tatemae-nya gitu. Ketika mereka punya apa? Kalau lu lebih prefer mana emang? Again ya, sebagai orang ekstrovert, aku tentu saja lebih nyaman sebenarnya tinggal di kultur yang lebih terbuka, society-nya. Kalau gitu. buat orang Indonesia in general gimana kira-kira? Karena kan image-nya itu orang Indonesia itu adalah reserve. Kita juga sopan santun gitu ya. Kayak gitu kan. Jepang kan juga in a way ya masih di situ kan, sesama budaya Asia gitu. Apakah maksudnya kalau Dayanti lihat secara yang tadi perbedaan komunikasi budaya itu malah Jepang malah sesama Asia kok rasanya lebih jauh gitu misalnya? Itu depends ya sama personality orangnya. Jadi kayak misalnya temenku ada yang juga pernah experience kayak aku gitu. Awalnya di Jepang, kemudian di Belanda, tapi kemudian ketika dia stay di Eropa untuk exchange, dia gak nyaman. Kayak dia capek. Dirinya tuh capek karena tiap pagi ketemu di lift gitu ya, di elevator ada stranger good morning gitu. Which is itu gak akan kita temukan kan di Jepang. Kayak paling kalau sama stranger gak mungkin gini mungkin gitu naik kan. gunung kali, kalau naik Iya, gunung mungkin doang kali ya. Atau Jadi- mungkin di Jadi itu pedesaan. temennya lelah karena disapa sama manusia begitu ya? Iya betul. Dia pinginnya nggak ngomong gitu. Karena kan kalau di Jepang biasa ya ke kafe sendiri, ngopi sendiri gitu. Oh, kayak kafe itu di sini apa ya? Kalau mungkin di Indo kafe itu tempat ngobrol, di sini kafe itu tempat Tempat apa ya, menghilang. tempat meditasi Iya, ya, tempat betul. meditasi. Iya benar Betul, gitu ya. pakai headset gitu kan, kerja sendiri gitu. Jadi lagi-lagi tergantung individual orangnya. Tapi untuk studi, menurutku selain menentukan lingkungannya sendiri, penting untuk kita juga cari tahu dulu nih memang kampus mana yang bisa memfasilitasi topik riset kita. Jadi jangan cuman karena kayaknya aku lebih senang kuliah di Belanda karena orangnya begini deh gitu. Oh. Tapi yang menarik itu gini, tadi Dianti kan bilang kalau di Jepang, mau balik ke soal studinya ya. Karena di Jepang itu kan profesornya yang tanda kutip hidup dan mati kamu tuh dipegang profesornya. Tapi di Belanda itu lebih ke ya kamu tuh masuk ke univnya gitu, bukan masuk ke tanda kutip dojo kalau di Jepang gitu kan ya. Jadi kalau misalnya apa ya, aku nih sebagai prospektif nih student nih, aku lihat univnya doang kan, kemungkinan besar kan univnya ini gimana dong cara memilih apa ya, mungkin considerationnya kayak ini cocok gak sih buat aku gitu. Oke. Karena kan nggak tahu kan ya kita ya. Kalau Dayanti kan kasusnya kebetulan profesor mungkin udah kenalan dulu. Tapi mungkin penonton kita mungkin ada yang belum kenalan gitu, atau mau kenalan pun nggak bisa gitu. Sebenarnya cari universitas tuh zaman sekarang jauh lebih gampang daripada mungkin 10 tahun yang lalu ya menurut aku. Kalau 10 tahun yang lalu tuh kita masih harus datang ke pameran studi, inget gak? Di hotel-hotel. Betul banget. Bener kan? Iya, Iya kan? gua tahu. Iya kan? Tahu. Kita Kanada harus- itu ya. Bener, bahkan teman-temanku yang dulu SMA di Pontianak itu mereka harus terbang dulu Ini ke kelihatan Jakarta. umurnya loh guys. Waduh ya Teman-teman juga ya. SMA aku di Pontianak. SMA-nya dari Pontianak harus ke Jakarta tuh kelihatan banget loh umurnya. Ini nge-spill umur sendiri ya. Pil umur. Tapi dibanding sekarang tuh jauh lebih efisien, sebetulnya lebih gampang dapat informasi. Karena kita tinggal scroll Instagram aja udah banyak banget kan sekarang orang-orang yang bikin ringkasan gimana sih cara daftar kampus di Korea, di Jepang, di Amerika gitu. Kalau dulu kita harus datang ke pameran, cari leaflet sendiri gitu. Nah, yang aku rasakan dulu adalah selain datang ke pameran itu untuk search di website official kampusnya. Menurut aku itu udah lengkap sekali. Sekarang sudah lengkap ya. Zaman sekarang apalagi, zaman dulu aja udah lengkap banget gitu. Bahkan dari situ pun mereka udah punya daftar dosen-dosen atau profesor mana dengan research topiknya yang bisa kita email satu persatu. Dan dosen di Belanda itu uniknya semakin tinggi ilmunya profesor gitu ya, kalau berdasarkan pengalamanku, mereka lebih reachable. Mereka mau jawab. Mau. Tapi bukan karena misalnya banyak nih yang coba tanya-tanya doang gitu. Nggak tahu tanya dia mau masuk atau enggak sih sebenarnya nih orang gitu kan ya.
Jadi aku tuh dulu waktu S2 memang sebenarnya tidak ada keharusan untuk email profesor dulu kalau di Belanda. Karena semua registrasi itu lewat kampus, admission kampus. Jadi beda sama Jepang kan ya. Bentar, Ya. kalau misalnya lu lewat kampus, terus lu tahu topiknya nanti dapat yang sesuai sama yang lu mau, gimana caranya kalau nggak ada kontak dengan si profesor gitu? Di website-nya udah ada semua. Jadi ini yang membedakan antara Jepang dan Belanda sebetulnya gitu. Kalau di Jepang kan memang kita diterima atau enggak itu lewat pintu senseinya dulu. Tapi kalau di Eropa, ketika kita ikut step by step registrasi admission kampusnya, ya udah itu otomatis akan diterima gitu. Jadi kita cuman pegang informasi berdasarkan apa yang kita baca di website kampusnya. Misalnya kayak Graduate School of Environmental Science gitu. Ya udah ada beberapa sub spesialisasinya yang bisa kita pilih di situ. Oh, mungkin pertanyaan dia maksudnya kalau misalnya masuk dulu nih ke kampus, nanti misalnya profesor itu anggaplah anak bimbingannya itu dia bisanya 8 gitu. Tapi ternyata yang daftar 20 gitu. Kan gak semuanya dapat spot di lab itu gitu. Tapi kalau di Jepang itu sudah pasti kamu dapat di lab itu karena senseinya yang tanda kutip Iya, udah iya. ngefilter duluan gitu. Iya, ya. maksud gua itu. gimana? Oke, kalau di Belanda sendiri misalnya katakan dulu aku S2 jurusannya Environmental Science. Nah, di dalam Environmental Science itu ada Environmental Technology, Environmental Psychology, Philosophy, Economics gitu-gitu. Nah, pada saat masuk itu 1 bulan pertama kita langsung ada konseling. Konseling dengan dosen kepala subdepartemen ya di dalam jurusan itu. I see. Jadi bimbingannya juga cepat sebenarnya gitu ya. Betul, bimbingan cepat. Jadi di bulan pertama itu kita udah tahu spesialisasi mana di dalam jurusan itu yang mau kita ambil. Oh. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya kalau misalnya lebih dari kuota nggak masalah. Kenapa? Karena di dalam departemen itu pun satu departemen udah banyak sekali dosen. Oh. Yang membawahi Teacher to satu student rasionya itu Betul. lumayan ini ya, bagus. lumayan dan dibantu juga dengan mahasiswa S3 yang biasanya pegang anak bimbingan juga. Kalau di Jepang gitu. kan S3 Di Jepang nggak kan boleh tidak ada teaching postdoc ya. postdoc baru mulai Iya. ikut bantu-bantu bimbing adik kelas kan. Tapi kalau S3 di Belanda juga sudah bisa bantu adik bantu kelas. mengajar gitu. Tapi itu tergantung dengan profesornya atau dosennya gitu. I see. Karena kan S3 di Belanda atau di Eropa itu lebih ke promotor ya. Kalau kita kan sensei. Karena S3 di Belanda itu dia sistemnya promovendus. Promovendus itu kalau dalam bahasa Belanda, bahasa Latin artinya meningkatkan. Jadi mempromosikan orang yang sedang studi untuk dapat gelar S3. Jadi S3 di Belanda itu sistemnya kayak paid position. Kayak Jadi work karyawan Oke. universitas yang memang dibayar. Jadi dia nggak cuma ngerjain riset doktoralnya aja, tapi dia juga megang kelas, Iya. bantuin megang mahasiswa gitu. Di Jepang instance ada itu ya. Kalau kamu ikut program bukan Max ya, bukan Bukan. beasiswa namanya, ini banyak yang nggak tahu nih, namanya JS. PS, JSPS, mungkin dia tahu pernah betul. dengar ya. Kalau teman-teman yang pingin itu S3 tapi tanda kutip dianggap sebagai kerja karyawan gitu. Ada kontraknya dengan pemerintah dan kalian dapat gaji dan dapat research funding dari kementerian di Jepang. Tapi itu postdoc doang atau doktoral? Doktor ada. Doktoral juga ada ya. Doktor dan postdoc. Gitu. Mungkin teman-teman bisa cari ya kalau yang pengen ya. BTW kalau soal jalan-jalan nih, balik tadi kan pertama kan Jalan soal ya. jalan-jalan ya. Kalau gue bayangin gue misal di Belanda tuh kan banyak negara yang bisa gue kunjungin tuh. Ke Swiss, ke Alps, Swiss, Alps misal. Tapi kalau ke Jepang kan Jepang bagus. Tapi kan cuma satu negara doang gitu. Terus lu gimana? Variasi. Dulu itu karena kita anak beasiswa, jadi banyak tekanan. Jadi kalau jalan-jalan itu hanya pada saat libur musim panas. Itu pun cuma 1 minggu dari 1 bulan. 3 minggunya ya tetap aja di perpustakaan gitu. Jadi untuk jalan-jalan mungkin beda case ya. Buat anak-anak beasiswa atau versus ADB, ayah dan bunda, beasiswa ayah dan bunda. Ayah dan bunda. DB tuh. Tadi tuh Ayah dan bingung. Bunda. Gua bingung pikir tuh Asian Development Bukan Bank. Asian Development Bank, tapi beasiswa ayah dan bunda. Beasiswa ayah Dengan bunda. beasiswa yang lain mungkin ada perbedaan ini ya, circumstances lah gitu. Kalau buat kita dulu jalan-jalan kuliah di Belanda gitu, tapi jalan-jalan tuh cuma 1 minggu dalam 1 tahun sebetulnya gitu. Apalagi masa studi S2 itu kan cuma 2 tahun ya. Dan kejar-kejaran nih, deadline, kemudian tesis, tugas kuliah gitu. Tapi memang kalau aku boleh jujur di Belanda itu dengan 1 visa Schengen itu kita bisa dalam 5 hari dulu kita bisa ke Athena,
terus ke Itali aja udah bisa 3 kota. Jalan-jalannya gitu. tuh dikebut gitu ya sebenarnya. Iya dikebut backpack. Jadi kita tidurnya di bus malam gitu. Ala-ala mahasiswa ya, mahasiswa irit gitu. Kan memang mahasiswa Ibu. Iya, bener. Mahasiswa. Kan memang mahasiswa ceritanya Berarti yang dulu ya. di sosmed itu semacam apa ya, kayak highlightnya doang gitu. Itu sebenarnya di belakang kameranya itu ada banyak ini ya, backpack yang gede-gede, kantong plastik laundry baju kotor itu ada sebenarnya gitu. Cuman kan biar estetik di sosial media kan. I see. Iya gitu. Itu aku yakin semua mahasiswa pasti kayak gitulah. Kita juga pernah ngerasain pengen nabung nih pulang ke Indonesia tapi pengen jalan-jalan juga gitu biar waras. Biar waras ya. Nah kalau soal jalan-jalan nih tadi, kalau di Jepang sama di Belanda kira-kira jalan-jalannya lebih bisa jos yang mana nih? Apa ini dua-duanya seret? Agak takut jawabnya, takut Agak diserang. takut Karena preferensi personal ya. Tapi kalau aku pribadi dari segi gini deh, kalau gitu jangan gini. Dari segi tuntutan dari kampus deh atau tuntutan dari lab gitu, lebih menuntut yang mana gitu? Aku agak sulit mungkin untuk compare ini ya, karena aku S2 di Belanda, S3-nya di Jepang, which is itu Nggak apple to apple ya? Iya, nggak apple to apple. Tapi kalau aku membandingkan dengan curhatan teman-temanku yang sesama S3 di Belanda, mereka tuh S3 di Belanda atau di negara lain gitu ya, di Eropa bisa lebih dari 5 tahun. Sementara kita 3 tahun tuh dituntut udah harus lulus. Tapi kasus di Jepang banyak juga sebenarnya 3 tahun itu nggak kelar itu banyak loh nanti. Oh ya, jujur. Jujur kok. 3 tahun emang, masa studinya emang lebih lama ya di Belanda dan Eropa ya. Jadi agak disayangkan adalah misalnya kalau aku ketemu orang, kok belum lulus S3-nya. Padahal sebetulnya ya mungkin karena perbedaan negara ya. Tapi bagi aku sebetulnya S3 itu adalah masa di mana kita bisa memanfaatkan waktu untuk bikin portofolio sebaik mungkin. Gitu, ngerjain paper atau bikin riset, collab dengan universitas lain gitu. Setelah S3 kan kita udah misalnya postdoc katakanlah atau kerja ke industri gitu. Nah, justru dengan pemanfaatan S3 yang mungkin kita bikin longer sedikit lah, misalnya 4 tahun katakan, kita bisa dapat banyak experience. Itu positif side-nya ya kalau menurutku. Dan itu yang terjadi sama teman-temanku di Eropa yang dia dalam lulus lama bisa 6 tahun gitu. Tapi selama 6 tahun itu dia benar-benar bikin portofolio tuh dimaksimalkan gitu. I see. Jadi karena mindsetnya itu tadi juga ya. Mindsetnya itu adalah kerja bukan full student gitu. Ya. Bukan full student dan secara tuntutan ya pasti setiap kampus di Belanda ataupun di Jepang beda-beda ya. Kadang requirement lulus ada yang harus jurnal internasional gitu kan, harus Q1, ada yang enggak gitu. Aku juga setuju sih sebenarnya kayak kalau misalnya S1 itu kan karena karena kita kuliah sudah ada S1 dan S2 ya. S2 tuh certain degree kan plannya udah dikasih nih dari kampus nih. Mungkin kalau orang mikir loh, kalau kamu menjalanin yang sudah dikasih jalannya aja, masa nggak bisa? Makanya mungkin orang tua suka kayak gitu ya, kapan lulus. Tapi S3 itu kadang yang aku suka bingung itu, mungkin orang nggak banyak yang paham ya, karena ngalamin juga ya. Kayak orang tua tanya, lulusnya kapan gitu kan. Atau kamu kok bisa jam segini ngecek? Tetangga juga nanya loh itu, tetangga juga nanya. Padahal kan suka banget ya kuliah gitu. Kita tuh nggak ada jalan seperti atau program yang seperti S1 S2, bahwa S3 itu kita bikin programnya sendiri karena lu tuh di expect buat jadi independent researcher karena kan setengah kerja tadi kan. Terus habis itu kayak lulusnya juga ya kayak kadang-kadang ada nih yang berargumen kayak gue harus cepat-cepat ngapain, karena ada loh di kasusnya di lab sebelah aku, dia tuh udah memenuhi syarat administrasi untuk lulus sebenarnya, tapi dia cerita dia belum pede. Kayaknya gue lulus pun gue nggak dapat pekerjaan yang bagus bisa jadi dia mau tambah mungkin beberapa waktu, setahun dulu buat tanda kutip cuci portofolio ya, bukan cuci ijazah di sini, karena dia bilang sekarang lulus terjun terus nggak dapat kerja gimana, mending gue tambah setahun ngerjain riset dan dibimbing juga kan. Bimbingannya ini mahal kan, kalau kamu udah ke industri dapat bimbingan profesornya mahal kayak gitu. Itu menurutmu gimana? Aku setuju sih ya, karena mindset kita kuliah gitu ya, kuliah S1, S2, S3, orang tuh selalu bertanya lulusnya kapan. Padahal menurutku adalah perspektifnya harus diubah nih dari kita sendiri, bahwa kuliah itu adalah proses pencarian ilmu, bukan menargetkan ijazah atau gelar gitu. Jadi ketika kita S2, S3 kadang-kadang orang bertanya, suka banget sih belajar,
gitu. Apalagi kalau udah S3 ya, kenapa nggak kerja aja nggak sih, lebih enak cari uang gitu. Itu ada benernya sih. Ya memang ada bener, aku Ada setuju bener sih, sih. aku setuju gitu. Ya karena usia dikejar ya Ibu ya. Tapi Kalau nggak mungkin kerja nggak duit gitu. beda case di Jepang ya sama di Belanda. Teman-temanku yang di Belanda itu kan dia S3, tadi aku bilang dia karyawan universitas. Jadi dia tenaga ada kontrak kerjanya, bahkan dapat asuransi, dapat tunjangan gitu. Jadi untuk lulus lebih dari 3 tahun tidak seperti Jepang tuh nggak masalah. Oh, it's fine. Kalau Jepang Gitu. karena yang tadi yang dapat JSPS itu Betul. sebenarnya sangat sedikit. Dan itu mustahil kalau bawa keluarga gitu. Iya. Misalnya Jadi kalaupun bawa, dipepet, betul. disuruh bukan dipepet juga ya, kayak Di- diri sendiri yang memburu-buru juga gitu ya. Betul. Dan S3 di Jepang itu kan kita harus mencari dana sendiri, beasiswa atau sambil part time misalnya gitu. Jadi kalau lebih dari 3 tahun sebenarnya understandable, banyak orang yang pengen cepat lulus gitu karena kantongnya tipis, otaknya makin pusing gitu kan. Dan Kalau rambutnya anak juga S3, menipis itu betul. ntar gitu ya. Artinya ini ada plus minus lah ya. Mungkin sesuai dengan kondisi sendiri jadinya mau dua-duanya menderita, tapi lu mau pilih penderitaan yang mana gitu ya. Betul, tapi yang pengen aku tekenin sebenarnya mindset kita ya. Kita tuh kadang sekolah gitu, pengen sekolah tinggi adalah mindsetnya untuk cari gelar. Yang aku pengen tekenin, baik itu dari TK, SD sampai perkuliahan gitu ya. Mindset yang perlu diubah adalah kita menikmati proses mencari ilmunya. Itu yang menurutku kita masih sangat kurang di situ. Gitu. Ini kalau gue dari pertanyaan bukan soal ilmu tapi soal bego-begonya, setelah lulus lu mau ngapain? Nah gitu kan. Tadi kan masih kita bandingin antara Eropa sama Jepang dulu ya. Job opportunity gitu. Lebih gampang cari kerja setelah lulus di Jepang atau di Eropa menurut lo? Kalau berdasarkan cerita teman-temanku juga ya yang di Eropa gitu, jadi di Belanda khususnya, di Belanda itu untuk mahasiswa asing yang lulus dari universitas di Belanda, mereka punya satu opsi namanya Zoekjaar visa. Zoekjaar visa itu, zoek itu bahasa Belandanya artinya pencarian, jaar itu year, jadi 1 tahun pencarian. Mereka misalnya katakan kita baru lulus dari Amsterdam University, terus belum dapat kerjaan, kita bisa apply visa itu. Jepang ada juga sih. Selama 1 tahun, ya, tapi tanpa pekerjaan apapun, gak Kalau masalah. Jepang kayak Ronin visa Jepang gitu nggak sih? ada 6 bulan kalau nggak salah. Ada namanya student job hunting visa di Jepang. Hmm. Ada grace period lah. Iya betul, ada grace periodnya selama 1 tahun ya, dan itu maksimal di-apply sampai 3 tahun. Jadi misalnya kita baru lulus 2025, pulang dulu nih, temanku ada yang kerja di Indonesia 1 tahun, terus dia nggak nyaman, akhirnya dia balik ke Belanda. Oh, bisa di... Betul, dalam periode 3 tahun itu Fleksibel gitu. ya. Emang nggak Betul. boleh ya lulus? Harus langsung Harus kan? langsung, kalau enggak ya pulang kamu gitu ya. Tuh, jadi di Belanda secara opportunity menurutku jauh lebih fleksibel ya sebetulnya gitu. Cuman kalau di Jepang salah satu challenge-nya sebetulnya bahasa gitu. Kecuali memang kita punya soft skill gitu yang strategis lah, memang yang lagi dibutuhkan, misalnya kayak di bidang tech gitu kan, atau engineer, hard skill, startup hard skill. gitu. Hard skill, sorry, ya. hard skill ya. Hard skill yang memang dibutuhkan gitu dan gak require bahasa Jepang. N2, bisnis Japanese gitu. Kalau di Belanda kenapa lebih fleksibel? Karena memang jarang sekali ada perusahaan yang require bahasa Belanda. Oh. Gitu, terutama untuk di bidang penelitian, riset gitu ya, riset development, kecuali mungkin di pelayanan publik ya, kayak dokter, nurse gitu, perawat, guru. BTW kalau misalnya engineering pun, meskipun kita bilang oke, bahasa Inggrisnya aja cukup, tapi kan ketika misalnya kita ngobrol dengan orang atau berkomunikasi, nggak semua orang kan bisa bahasa Inggris ya logikanya kalau di Belanda ya. Apakah itu nggak jadi juga semacam requirement tidak tertulis gitu? Bisa jadi malah semuanya bisa bahasa Inggris jangan-jangan. Gua Betul nggak tahu. sekali. Di Belanda itu hampir sebagian besar orang pasti fluent berbahasa Inggris karena dia jatuhnya English as a second language ya, ESL country. Jadi dia mungkin sama kayak Filipina. Jadi bahasa pertamanya Tagalog, tapi bahasa Inggrisnya memang udah diajarin. Jadi hampir semua orang pasti bisa bahasa Inggris. Secara ya. ofisial ya, Jepang itu ESL juga loh, secara ofisial loh. Seriously? Second Itu yang language. nulis siapa? Oh ya? Nulis siapa? Lu atau? Jepang itu kan di Jepang sekolah- bagian mana nih? Jepang kan di sekolah maksudnya diajarin English maksudnya bahasa asing yang pertama diajarin itu juga English gitu. Apakah maksudnya secara de facto atau bagaimana gitu, enggak yang secara de facto bukan ESL juga gitu Jepang. Kurang tahu ya Gua juga kalau baru denger untuk sih ini Jepang hari ini ya. loh. Heeh. Cuman setahu aku kalau di Eropa sendiri tuh Belanda yang bisa dibilang bahasa Inggrisnya fluent.
Kalau kayak Prancis itu pun tergantung bagian mana. Bagian utara kah, selatan atau barat, itu ada yang I see. tercampur sama bahasa apa? Kayak Swiss lah ya. Ada yang setengah ngomong bahasa Jerman, ada yang setengah ngomong bahasa Prancis gitu. Tapi kalau di Belanda memang case-nya bahasa Inggris itu memang dipakai di sehari-hari gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang sulit bagi mereka untuk berkomunikasi. Tapi memang tadi poin plusnya adalah untuk social life ya harus ada bahasa Belanda gitu. Tapi itu bukan mandatory requirement gitu. Bukan hal yang membuat kamu kayak oke, kamu nggak bisa bahasa Belanda, aku nggak mau temenan gitu. Terisolasi, iya Bukan benar. terisolasi gitu ya. Enggak. Tapi kalau in case di Jepang ada kemungkinan terisolasi. Ya kalau lu nggak begitu bisa ya. bahasa Inggris nggak bisa bahasa Jepang di Jepang, ya lu nggak bisa hidup gitu kan Iya, intinya. betul. Gitu. Bisa ada Google. Ada Google. Tapi ya terisolasi secara sosial mungkin gitu ya, agak challenging lah ya. Betul. Dan mungkin akan sulit menemukan teman yang dekat nih, yang cocok kalau di Jepang kita nggak bisa bahasa Jepang. Karena kan kadang-kadang ada orang Jepang yang, udah datang ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang gimana sih? Tapi ada juga orang Jepang yang dia malah seneng nih ketemu sama orang yang bisa bahasa Inggris. Ada nih biasanya orang-orang Jepang yang pingin keluar dari Jepang nih. Betul. Kabur aja dulu versi Jepang. kabur. Kabur aja dulu versi Jepang nih. Mereka pingin kerja di Aussie atau bagaimana kayak gitu. Iya. Pokoknya aku mau kabur dari Jepang. Aku maunya makanya temennya yang foreigner juga gitu. Daripada les bahasa Inggris, speaking class kan mendingan Tanya cari teman, teman gitu. Sama-sama untung gitu. Betul. Ada guys, nggak ada juga. Banyak. Banyak di Twitter tuh banyak ya di X orang Jepang ya. BTW kalau semisal gue sebenarnya di Belanda oke, tapi gue pengen cari gaji yang lebih tinggi. Semisal gue pindah ke Swiss atau gimana, itu cari opportunity kerjanya gampang sulit. Tergantung bidangnya sih. Aku sendiri kalau di Swiss kurang tahu ya bidang apa yang strategis gitu. Tapi lumayan banyak teman-temanku yang kerja di bidang riset pertanian, sustainability, lingkungan. Itu banyak yang mereka kerja di perusahaan Belanda di industri gitu ya, kayak misalnya R&D skincare atau perusahaan-perusahaan yang menaungi alat-alat kebersihan, itu lumayan banyak di situ. Jadi sulit atau tidak sebetulnya kalau aku mungkin berani bilang itu jauh lebih lebih fleksibel diakses opportunity-nya di Belanda gitu. Kalau di Jepang itu tadi selama kita punya hard skill yang memang bisa tidak bisa dilawan orang lain gitu ya, mungkin hard skill-nya memang langka dan kita punya portofolio yang bagus, menurutku banyak juga kok teman-teman yang kerja di perusahaan di Jepang datang tanpa bahasa Jepang sama sekali, suami istri gitu. Jadi ada opportunity atau tidak, ada. Tergantung kita yang harus kejar bola gitu. Jadi zaman sekarang in this ekonomi ya, nggak bisa kita nunggu bola datang gitu. Ini masih mungkin terkait dikit sama kerja ya, karena kita ngomongin kerja ya. Berarti apakah menurutmu universitas itu baik di Jepang dan baik di Belanda, menurutmu apakah dua-duanya itu memberikan kamu ilmu dan soft skill yang cukup untuk itu dunia kerja itu? Karena gini, banyak yang ngomong sekarang tuh kayak univ tuh nggak ngajarin apa, ada yang menyesal misalnya gue udah kuliah gini tanda kutip cuci ijazah di luar negeri juga kok berat gitu ya. Dan lagi mungkin khususnya nih ya, khusus Jepang versus negara barat, biasanya kayak di Jepang mungkin soft skillnya agak kurang karena kelasnya kan mungkin ntar bisa diceritain ya, lecture-nya itu lebih satu sisi gitu. Kalau di Jepang mendengar kayak ceramah gitu kan. Yeah. Sementara kalau mungkin di negara barat lebih ada interaksi gitu sama dosennya, bisa diskusi gitu. Itu menurutmu gimana itu? Sebenarnya ada satu hal yang kalau aku bisa mengulang waktu, asik gitu. Asik. Ini kalau baunya penyesalan. Suami nonton. Suami, halo. Ntar gue tanya suaminya nih. Ini mungkin mungkin pesan untuk teman-teman juga gitu ya. Ada baiknya kita tuh benar-benar explore. Ya selama kita masih muda lah ya. Kita masih muda juga gitu sekarang, maksudnya. Lagi-lagi mau membuka usia sendiri loh. Jangan umur lo. Masih muda gitu. Cuman kalau bagi aku di Belanda itu selama 2 tahun aku studi, aku merasa wah banyak sekali ilmu hidup dan ilmu akademis yang aku dapatkan gitu. Karena pada saat kita kuliah, struktur model pembelajaran di Belanda gitu itu tuh dia lebih cenderung egaliter. Jadi dosen kalau kita datang ke kelas itu slide-nya cuma 3. Selama 2 jam mata kuliah isi slide cuma 3, 1 opening, 2 slide-nya pertanyaan.
Jadi di-build dah kelasnya itu dari Di-build pertanyaan dari itu 2 jam gitu. itu terjadilah diskusi panjang, debat antara mahasiswa. Kalau kita kan di Indonesia misalnya, atau kayak misalnya aku kemarin ambil mandatory course di tahun pertama S3, itu slide ada 20. Dosen satu arah tadi ya, gitu ya, cenderung satu arah tadi. Kita dibiarkan untuk mendengarkan dulu dosen ngomong, baru ada pertanyaan, itu pun kadang harus ditunjuk dulu kan. Itu ya udah mau nanya, akhirnya gak ada yang nanya. Nah di Belanda saat dosen baru memberikan pertanyaan, introduction, itu udah bisa POI gitu, point of interruption gitu. Dan disitulah terjadi ruang diskusi. And which one do you prefer? Gitu? I prefer of course the first one gitu. Oh. Gitu karena bagi aku kita akhirnya dipaksa pada saat keluar ruangan untuk mencari tahu sendiri, terutama untuk mahasiswa S2 kan biasanya datang dari latar belakang S1 yang berbeda ya. Katakan tadi aku bilang environmental science gitu, ada temanku yang dia basicnya economics, ada yang basicnya orang psychology. Jadi begitu kita keluar, terjadilah diskusi itu tanpa harus ada kerja kelompok dulu gitu. Karena mereka punya knowledge base yang beda gitu dari kita. Dan karena kita nggak ngerasa masih ngegantung jawaban apa nih diskusi di kelas itu, akhirnya kita cari buku sendiri di library, baca-baca jurnal sendiri gitu. Parking curiosity gitu ya. Betul. Jadi kalau kayak gitu penasaran doang, GPA-nya gimana ngukurnya ntar? Jadi di Belanda itu sama sih kurang lebih sama kayak di Jepang ya. Ada A plus B plus. Tapi itu balik lagi tergantung universitasnya gitu. Cuman selama aku 2 tahun S2 di Belanda itu aku jarang sekali dapat pertanyaan yang pilihan ganda. Hampir semua itu esai, review jurnal, presentasi, esai, review jurnal, presentasi gitu. Jadi memang penilaian didasarkan dari ketika lu ngobrol atau meluangkan opini lu gitu lebihan. Jadi kalau di Belanda sistemnya adalah berdasarkan rasa ingin tahu kita ya, rasa ingin tahu. Dan bahkan kalau di Jepang kan ada minimal absen ya, maksimal absen, kehadiran ya. Masih ada minimal kehadiran ada. Kalau lu kan nggak ya? boleh nggak hadir misalnya berapa kali itu nggak boleh ikut ujian. Betul. Gitu-gitu. Di Belanda tidak ada. Jadi Di kalau kamu kampusku ya, ngerasa nggak bermanfaat nih ini dosen, gue nggak mau datang gitu. ada satu temanku yang kayak gitu. Dia bilang waktu itu kita belajar soal environmental philosophy, course-nya ya gitu, filosofi lingkungan gitu ya. Filosofi itu kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah secara absolut gitu. Jadi semua tergantung asumsi masing-masing orang. Nah, temanku ini tidak sepakat dengan persepsinya dosennya gitu. Yang terjadi adalah di pertemuan ketiga dan seterusnya dia nggak datang. Tapi dia ikut ujian. Dia ikut exam. Examnya esai. Apakah diblok sama dosennya? Tidak gitu. Ya as long as itu jawabannya make sense, ya nggak masalah gitu. Jadi menurutku orang-orang di Belanda gitu ya, mungkin secara umum di Eropa Barat gitu ya, mereka di-push untuk punya curiosity yang tinggi dan menikmati itu tadi. Proses belajar, mencari ilmu itu ternyata semenyenangkan itu loh gitu. Satu pertanyaan sih soal diversity gitu. Ketika lu hidup sebagai orang Asia di Eropa, dibandingkan dengan lu orang Asia di Jepang, apalagi misal sebagai Muslim cari makanan halal dan sebagainya gitu, lebih prefer di Eropa atau di Jepang? Aku kan di Belandanya itu udah berapa tahun yang lalu ya gitu, 2016 gitu. Jadi udah mungkin lumayan lama gitu. Kalau dulu kebetulan teman-temanku yang kuliah di Jepang sih mereka bilang ada beberapa restoran Indonesia sedikit gitu, dan toko-toko halal itu masih terbatas kalau di Jepang. Sementara di Belanda gitu ya. Jadi fun fact-nya, orang-orang teman-temanku yang kuliahnya di Hungari, di Prancis, mereka itu kalau ke Belanda tujuannya apa? Toko Asia. Saking banyak banget toko Asia dan itu tuh ada di mana-mana. Tapi yang paling besar itu di Den Haag gitu di Belanda. Jadi accessibility untuk dapetin makanan halal dan makanan Nusantara tuh gampang sekali di Belanda. Dan authenticity-nya itu mirip banget sama di Indonesia. Langsung lah kan. Ya. Mantan dulu kan diangkut ya. Iya, diangkut gede-gedean. Makanya kalau secara Muslim gitu ya, di Belanda juga masjid itu banyak gitu ya, besar, dan tidak hanya orang Indonesia gitu. Jadi dikatakan kayak misalnya di salah satu kota di Den Haag itu, atau di aku lupa lagi, di Utrecht itu kota kecil juga, itu ada satu masjidnya gede banget dan hampir sebagian itu bukan orang Indonesia, orang Belanda, pendatang. Sama di Tokyo?
besaran ini, Utrecht. Besaran Utrecht. Besaran Utrecht jauh dan azan dikumandangkan gitu. Jadi azan terdengar jelas. Kalau soal friendship gitu misalnya, apakah misalnya pas di Belanda itu pertemanannya lebih diverse, more internasional gitu. Sementara di Jepang malah mainnya sama orang Indo itu gimana? Karena di lab aku gak ada orang Indonesianya gitu ya. Jadi aku mainnya gak sama orang Indonesia tapi gak sama orang Jepang juga. Jadi mainnya ya macam-macam. Kadang temanku orang Perancis, orang Tanzania gitu, orang Nigeria gitu. Tapi kalau di Belanda menurutku dia lebih ke fast burn friendship sih ya. Jadi tipikalnya orang Belanda itu kan sangat casual, friendly ya gitu. Jadi mereka akan tiba-tiba ngajak ngopi saat itu juga ya hayu gitu. Besok gak ketemu ya udah gitu. Besok gak ketemu. Besok lu siapa? Gue gak pernah lihat gitu kan. Iya Gitu. gitu. Jadi Semacam fast burn friendship. Jadi di awalnya berapi-api tapi ya belakang-belakangnya itu tergantung kitanya lagi gitu. Kita mau follow up lagi kah, ajak kopi, atau misalnya dianya lagi terlalu sibuk saat itu ya mungkin ngobrolnya bisa berapa bulan kemudian gitu. Kalau pertemanan dengan orang lokal nih, mungkin tadi sempat disentuh sedikit ya. Iya. Pertemanan sama orang lokal gimana? Gini, Apakah karena gue pengalaman di Iya. Jepang ya, ketika kita mau memulai pertemanan dengan orang Jepang, kebanyakan itu bukan mereka yang mulai, tapi kita yang harus mulai gitu. Iya. Sementara kalau gue pernah ada pengalaman exchange teman Eropa ke sini semua, justru mereka yang tanya-tanya ke kita gitu loh. Jadi kayak, wih. Iya. Gue bingung sih. gitu. Orang Eropa yang exchange di lab aku juga lumayan kayak terbuka, dia mereka yang tanya-tanya orang gitu, nggak malu-malu gitu. Kalau bagi aku resiprokal sih ya kalau di Belanda tuh pertemanannya. Jadi kita ngajakin ngomong dia akan menyambut gitu. Kita diem dia akan ngajakin kita ngomong gitu. Jadi Kita ngajak tengkar, mereka juga ngajak tengkar. Ya? Sini ayo adu jotos. Ayo gitu ya. Kalau di Belanda aku hampir selalu setiap hari itu temennya sama orang lokal gitu. Walaupun S2 gitu ya, maksudnya banyak anak-anak beasiswa dari negara lain juga kayak China gitu atau Korea gitu. Tapi di grup itu mereka nggak yang mengkotakkan diri. Oh, grup kelompok ini harus isinya orang Belanda semua gitu. Justru bukan dari arahan dosen ya, mereka sendiri yang pengen cari kalau bisa diverse gitu satu grup. Ada yang bilang begini, berargumen di Jepang ya. Kenapa kan sebenarnya kayak orang bukan komplain ya, tapi kayak ya banyak lah cerita katanya susah dapat teman kan kalau di Jepang kan. Ada yang bilang orang Jepangnya sendiri pun kalau udah di level univ tuh mereka udah nggak berteman satu sama lain lagi gitu loh. Apalagi sama lu gitu kan yang notabene orang luar gitu, karena mereka udah punya temen dari kecil, udah temennya itu aja gitu Ya, katanya. jadi kalau ini juga gue dapat dari teman-teman kerja, kalau mereka misalnya ada libur atau apa, mereka selalu pulang kampung. Mereka bilangnya Dachimoto no Tomodachi ni Auti. Jadi selalu ketemu dengan teman-teman masa kecil. Iya, udah temennya udah dari lama banget, udah ini aja gitu orangnya gitu. Saking lama panasnya gitu ya untuk bikin panas friendship. sekali ya. Panas terus tuh, nggak pernah dingin kalau di sini. Kalau di Jepang kebetulan aku justru punya satu teman Jepang yang deket banget sampai sekarang gitu. Tapi kenalnya di Belanda. Gitu. Kenalnya di Belanda di Wageningen, kita ketemu, bahkan dia tinggal di Tokyo dan sampai hari ini pun aku masih catch up sama dia gitu. Dan dia sendiri pun mengakui bahwa pesannya waktu aku baru tahun pertama datang ke Jepang, dia berpesan bahwa memang it's gonna be really hard for you to find a friend. Karena dia udah ngerti ya. Gitu, iya terutama. Ya kan sudah ada dari orang Jepangnya itu ngomong gitu Bapak gitu kan. Gitu. Tapi kan dia orang yang kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kalau orang yang nggak pernah kabur kan beda lagi. Ya udah, ceritanya gitu. beda. Ceritanya beda kalau nggak pernah kabur. Bapak nyinggung Bapak lumayan loh. Curhat kayaknya. Curhat. Kayak gitu. Jadi kalau di temenku sih bilang padahal kampus aku di Sofia itu sebenarnya lumayan diverse ya. Banyak banget orang Eropa di situ. Jadi jalan sebentar pasti udah orang Eropa gitu. Tapi dia sendiri bilang bahwa orang Jepang itu butuh waktu untuk sampai akhirnya percaya. Tapi ketika kita udah dekat, bisa they will do anything for you gitu, ngasih hadiah, ya. Neraktir. Bahkan teman suamiku itu dia sampai nyamperin ke acara nikahan kita, datang 3 hari doang di Indonesia hanya untuk datang ke Oh iya, dia acara. datang dari Jepang Dari ke Indonesia. kondangan. Betul, cuma 3 hari gitu. Jadi itu tadi aku bilang slow burn friendship. Jadi lama Long di lasting awal lah ya. tapi long lasting gitu. Romantis ya Bapak? Betul. Ya. Mungkin setelah kita udah ngomongin ada negatif plus ada yang romantis juga. In conclusion deh, mungkin yang orang tunggu-tunggu nih, lebih enak mana nih? Jadinya sebenarnya apa kok
lebih enak Jepang atau di Belanda total ya? Tapi nggak boleh dijawab itu ya, yang kayak tergantung kayak ngasih susah jawaban ya. nanggung gitu, jangan gitu. Ini buat average Indonesian people Ini deh. buat Ini student atau orang kerja? Student dulu deh. Student, oke. Kalau buat student gitu ya, tolong jangan diserang ini ya gitu. Kalau buat student, aku akan prefer Belanda. In conclusion ya, karena bagi aku proses studi S2 terutama S3, aku ngerasa kita makin tinggi strata studinya tuh sebenarnya makin bodoh. Karena kita kan makin spesifik ya. Kita kalau ketemu teman tuh nggak tahu apa-apa loh sebenarnya kalau dibandingin sama teman-teman yang lain gitu. S3 misalnya kayak aku di bidang energi, yang aku tahu ya cuma solar PV aja gitu, tapi yang lain-lain nggak tahu. Nah, dengan proses studi yang sesempit itu, menurut aku kita butuh ada di lingkungan atau circle yang bisa menstimulasi kita untuk belajar terus tiap hari. Egalitarian itu tadi ya? Ya, egalitarian itu tadi gitu. Secara keilmuan jadinya lebih memuaskan. Betul. Okay. Dan support sistemnya juga lebih terasa gitu. Karena di Jepang ngandelin lab gitu kan ya. Ngandelin lab, dan ya udah lo pusing-pusing sendiri, ketemu sensei cuman sebatas ngomongin soal perkembangan atau progres riset. Karena profesional kan ya. Iya, tapi kalau di Belanda yang aku rasakan first 30 minutes aku akan dengerin dia curhat dulu, istrinya ngomel karena dia pulang malam gitu. Which is ada banyak curhatan gitu ya. Betul gitu. Ya. Jadi untuk studi I'm gonna push Europe mungkin ya gitu. Kalau kerja? Tapi dengan catatan ya, dengan catatan. Ini berusaha menyelamatkan diri supaya nggak diserang ceritanya. Dengan catatan ada seperti suamiku case-nya, misalnya dia S1 di Jepang gitu. Mungkin akan lebih mudah untuk dia melanjutkan studi sampai S2 dan S3 di Jepang kalau memang ada kepikiran pengen lanjut kerja di Jepang. Gitu. Jadi emang harus dipetain dulu nih, in 5 years lo mau jadi apa gitu, mau kerja di mana, di bidang apa gitu. Tapi as a worker, menurut aku negara manapun, menurut aku ada plus minusnya ya gitu. Kalau untuk bekerja gitu, mau kita kerja di Finland yang katanya negara paling membahagiakan pun gitu, bagi aku pasti punya challenge-nya sendiri gitu. Gitu. Tapi untuk studi, menurutku yang perlu ditekankan adalah kenikmatan mencari ilmunya itu yang harus diprioritaskan. Kalau gitu. Misalnya memang niatnya adalah oke, aku gak terlalu di situ, aku cuman pengen kerja aja dan udah saklek pengen kerja di Jepang, entah apapun alasannya, lebih baik studi di Jepang karena ya perusahaan Jepang lebih cenderung menerima yang lulusan domestik ini, jujur aja sih. Ya nggak sih? Jadi memang lebih gampang lu nge-apply ketika lu sudah ada ijazah Universitas Jepang gitu. Karena mereka bilang kalau lu nggak pernah kuliah di Jepang mungkin takutnya nggak ngerti kulturnya ya. Culture-nya kan karena nuans banget ya culture di sini, dan di kerja kan mereka dikit-dikit bukan meritokrasi. Mungkin ada sesi yang lain ya, itu bisa ditonton teman-teman. Jadi kayak lebih ke politik Jepang. Harmoni gitu loh ya. Jadi makanya penting kuliah di sini karena biar ngerti betul harmoni itu. Itu makanya penting ketika kita mau buat teman-teman yang SMA atau misalnya S1 gitu ya, penting buat kita memetakan dulu tadi aku bilang rencana masa depan gitu, bahwa memilih kuliah ke luar negeri itu bukan proses yang instan. Kan kadang kayak 1 tahun udah bisa berangkat gitu. Enggak. 1 tahun itu proses yang sangat sulit bahkan untuk mencari universitas dan dosen yang cocok gitu. Jadi itu bukan perkara yang sederhana. Berarti biar adik-adik SMA bisa ngerti juga, tonton podcast Japan itu, dong. Ini papa mamahnya yang nonton. Kasih tahu anaknya, ibu, tante, om, tante, anak-anaknya gitu ya. Buat komparasi. Buat Gen Alpha ya. Gen Alpha dan Gen Z. Ini buat yang udah terlanjur deket sama Gen. Gen Z ya. Ngaku ya. Udah terlanjur kecemplung nih misalnya nih. Udah terlanjur kecemplung. Tadi kan mungkin kita bisa bilang ada di Jepang tuh lebih ke individu ya, bukan kayak tadi kamu bilang support sistemnya di negara barat tuh lebih dapat support system dari UNIF. Buat yang udah terlanjur nih di Jepang nih, belum lulus nih, dan sekarang mungkin ada teman-teman kita yang merasa kayak aku, kok support sistemnya kurang begitu dari UNIF gitu. Cari pertolongannya di mana? Pertolongannya gimana? Coba terakhir nih. Sayangnya ya itu harus dijalani aja ya, tidak ada pesan yang gimana gitu. Cuman nggak ada cheat code ya. Kalau tidak punya jalan keluar yang lain, maksudnya buntu ya. Gini ya, tadi aku bilang ya, sebenarnya itu plus minus gitu. Ketika kita memutuskan negara mana yang ingin kita tinggali,
penting bagi kita untuk cari tahu dulu lingkungan dan segala macam. Pasti ada konsekuensinya lah gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah terlanjur misalnya, ya nggak terlanjur juga sih, aku konotasinya negatif ya. Ini bahaya nih. Ini kayaknya menjebak ya. Ntar bilang mengiring opini. Sorry. Enggak. Maksudnya ya in this case Jepang gitu ya. In this case di Jepang kalau bagi aku adalah kita tetap berusaha memberikan versi terbaik dari kita gitu. Sebagai pelajar misalnya, ya kita manfaatin gitu sebisa mungkin, karena bagi aku bisa menuntut ilmu di luar negeri adalah sebuah privilege yang sulit dan mungkin tidak semua orang bisa merasakan itu. Jadi harus dijalani proses itu seoptimal mungkin, keruk ilmunya sebanyak-banyaknya dari profesor-profesor yang ada di Jepang. Tough, coba cari jalan tikusnya itu, coba dicari. Gimana pun kan gitu Jepang juga salah satu destinasi untuk studi. Yang gitu. paling favorit ya. Yang favorit favorit Indonesia. Berarti gitu ya. Enggak semuanya jelek. Enggak gitu. semuanya jelek, tapi Cuman harus emang ada tough plan ya. B. Emang toughnya itu. Betul. Terus tadi nyebut plan B? Harus ada plan B. Mau kita kuliah di Indonesia, di Swiss, di Belanda, di Jepang, plan B, plan C itu harus ada bagi aku gitu. Jadi misalnya ada plan A tidak sesuai dengan rencana kita punya plan B dan kita udah tahu nih apa nih harus kita lakukan, strateginya apa gitu, supaya namanya hidup kan tidak selalu sesuai harapan ya gitu. Misalnya kayak kita udah apply cari kerja 10 perusahaan pada saat tahun terakhir mau lulus dari Jepang gitu, tapi tidak ada perusahaan yang menerima. Nah, as long as kita udah punya plan B, kita jadinya nggak buntu lagi gitu. Apalagi buat teman-teman yang udah punya keluarga atau bawa keluarga saat studi, itu penting sekali untuk diproyeksikan lah gitu, rencana-rencana cadangan itu tadi gitu. Emang berat sih ya. Kayak ini ada podcast kita lain, Pak Eko dosen itu kayaknya Dianti tahu juga. Pak Eko juga bilang ini ya harus internship atau apalah. Jadi kayak benar-benar harus dipikirin dari jauh banget. Padahal aku besok mau makan apa, ntar siang makan apa juga nggak tahu sebenarnya gitu. Terus lu suruh gue pikirin lagi 5 tahun 10 tahun gitu. Susah kali hidup. Iya loh, 5 tahun 10 susah tahun kali loh hidupnya loh. Apalagi anak SMA mikir kayak begitu gimana coba? Nggak, dia berarti masih mikir TikTok hari ini nonton apa ya. Terus ngajak besok ke kafe yang mana ya? Iya, besok ke kafe gitu. yang mana? Besok ke kafe yang mana? Tapi ini khusus untuk Gen Z sih sebenarnya menurut aku, bahkan ya ini refleksi untuk diri aku juga gitu. Kadang-kadang kita tersesat itu bukan salah orang lain, tapi karena kita nggak tahu kita mau lewat jalan yang mana gitu. Jadi yang perlu dipikirkan gak cuma dalam konteks studi sebetulnya, even kita datang ke Jepang pun misalnya sebagai tenaga kerja gitu ya, atau imigran, atau termasuk dependent visa, misalnya yang pasangan yang menemani suami atau istrinya studi, itu juga perlu dipikirkan. Jadi buat bapak, ibu, suami istri yang ayo sayang kita ke Jepang, bukan cuma mikirin aku studi di sini, oke. Kamu ya udah gimana nanti, pokoknya kamu ikut aku. Oh, tidak bisa begitu. Explore options dulu tidak ya. Tidak bisa begitu. Harus sama-sama mikirin nih. Aku sekolah, istri aku atau suami aku mau ngapain di Jepang. Gitu. Itu penting, apalagi kalau udah bawa anak gitu. Jadi jangan sampai ya ini buat suami-suami yang lain atau istri-istri di luar ya. Kadang-kadang ikut aja lah dengan kekuatan cinta. Betul. Kita bisa menaklukkan dunia. Nah, betul gitu. Ya dengan kekuatan cinta dan keikhlasan sih oke, tapi tetap harus ada rencana yang matang gitu. Karena namanya tinggal di Jepang, terutama yang nyari part time aja tuh kadang tricky ya, karena mereka harus bisa bahasa Jepang dan segala macam. Itu penting. Kira-kira istri atau suami di sini supaya tetap bisa aktif, tetap bisa aktualisasi diri, itu gimana ya caranya gitu. Explore options ya. Betul sekali. Oke, ada teman lagi, Pak? Udah cukup, udah panjang. Thank you banget hari ini Dianti. Ini kalau rame ntar bisa dilanjutin ya. Mungkin teman-teman yang kuliah di Jepang sama Eropa bisa tuh komen di bawah, bisa ribut. Jangan dihujat tapi jangan dihujat tapi ya bisa tanya-tanya ya. Diskusi lah ya, jangan ribut diskusi. Gitu ya. Thank you banget udah ngundang aku. Makasih banyak ya. Thank you banget. Sukses selalu buat Belajar Jepang. Bye-bye.